Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 1 kelas 1205 akan menjelaskan ulasan atau review mengenai fenomena kebohongan menggunakan statistika. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Abdurrahman Firdaus dari absen 1, ada Metria Zeta dari absen 11, Muhammad Kifari Kumara Putra dari absen 14, dan Muhammad Iqbal Rasyad dari absen 15. Lalu, apa sih itu kebohongan menggunakan statistika? Penjelasannya akan diterangkan oleh teman saya pada slide berikut ini. Kebohongan menggunakan statistika atau disebut juga kebohongan statistik merujuk pada penggunaan angka atau statistik dengan cara yang menyesatkan atau salah untuk mempengaruhi orang lain atau memperkuat argumen yang salah. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk melakukan kebohongan dengan statistika. Yang pertama adalah memilih statistik yang hanya menunjukkan satu sisi cerita dan mengabaikan fakta-fakta yang tidak mendukung argumen yang diinginkan. Yang kedua adalah mengabaikan variasi dalam data, misalnya memusatkan perhatian pada rata-rata tanpa mempertimbangkan nilai-nilai ekstrim atau distribusi data. Yang ketiga adalah membandingkan angka-angka yang tidak sebanding secara logis, misalnya membandingkan apel dengan jeruk. Yang keempat, menampilkan angka-angka yang tidak lengkap atau merubah pengukuran atau skala data untuk memperkuat argumen yang sebenarnya salah. Dan yang kelima, memanipulasi data atau mencari tahu argumen yang diinginkan dengan memilih sampel yang sesuai atau yang tidak sesuai. Ada beberapa alasan mengapa seseorang mungkin berbohong dalam penggunaan statistik. Yang pertama, memperkuat argumen mereka. Orang mungkin menggunakan statistik yang menyesatkan untuk memperkuat argumen atau mempengaruhi orang lain agar mengambil tindakan tertentu. Yang kedua, menghindari tanggung jawab. Banyak orang mungkin menggunakan statistik yang menyesatkan untuk menghindari tanggung jawab atau memperoleh keuntungan dalam situasi tertentu. Yang ketiga, kurangnya pemahaman. Beberapa orang mungkin tidak memahami statistik dengan benar dan secara tidak sengaja menggunakan statistik yang menyesatkan. Yang keempat, teori konspirasi. Orang-orang mungkin menggunakan statistik yang tidak akurat untuk memperkuat teori konspirasi atau keyakinan yang salah. Dan yang terakhir, yang kelima, persaingan. Banyak orang mungkin menggunakan statistik yang menyesatkan untuk menunjukkan keunggulan mereka dalam persaingan bisnis atau politik. Beragam kerugian dari kebohongan menggunakan statistika. Di antaranya adalah, poin pertama, menghasilkan keputusan yang buruk. Misalnya dalam perencanaan bisnis atau pengambilan keputusan pemerintah, hasilnya bisa menjadi buruk. Keputusan yang salah dan tidak akurat dapat berdampak merugikan pada perusahaan atau masyarakat secara keseluruhan. Poin kedua, mempengaruhi kebijakan. Jika data palsu digunakan untuk membenarkan kebijakan, ini bisa merugikan masyarakat dan berdampak pada kesejahteraan umum. Poin ketiga, hilangnya kepercayaan pada institusi yang merilis pada data atau informasi. Ini dapat memperburuk masalah dan mengganggu kebijakan yang dibuat dengan benar. Poin keempat, kehilangan uang. Bagi perusahaan, pemerintah, atau individu, keputusan yang salah dibuat berdasarkan data yang palsu. Ini dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan. Karena itu, sangatlah penting untuk memastikan bahwa data dan statistik yang digunakan untuk membuat keputusan dan kebijakan publik adalah akurat dan dapat diandalkan. Hal ini membutuhkan sumber data yang berkualitas dan metode statistik yang tepat dan transparan, serta penilaian kritis terhadap hasil yang dihasilkan. Oke, jadi kasus pertama adalah visualisasi data. Visualisasi data merupakan salah satu bagian terpenting dalam mengkomunikasikan data pada khalayak umum. Dan satu cara paling mudah untuk berubah menggunakan statistika adalah dengan menggunakan visualisasi data. Kita lihat contohnya seperti pada angka ini. Saya pendapatan per kapita negara dari tahun 1 ke tahun 2 naik dari $10.000 menjadi $10.001. Namun pada grafik pertama kita lihat bahwa kenaikannya itu sangat signifikan, sangat kecil sekali. Sedangkan pada grafik kedua kita lihat bahwa kenaikannya semakin signifikan. Ini perbedaannya adalah pada perbedaan skala pada sumbunya. Pada sumbunya di kiri itu perbedaannya dari 9.900 sampai 10.100.
Sedangkan pada sumbu Y kedua itu dari 9.999 sampai 10.002. Sangat kecil sekali. Yang bisa terjadi juga adalah kebalikannya. Terkadang juga kita itu dibuat seakan-akan dia diperkecil. Ini bisa dilakukan dengan memperbesar skalanya mungkin, atau juga menggunakan skala logaritma, bukannya skala linear yang bisa dipakai. Kasus kedua yang akan kita bahas adalah mengenai pemilihan sampel yang tidak merepresentasikan seluruh populasi. Seperti yang kita ketahui, sebelum kita mengolah dan menganalisis suatu data, tentu kita harus mengumpulkan datanya terlebih dahulu, dan itu adalah langkah yang krusial. Mengapa demikian? Karena data yang berbeda dapat memberikan hasil dan kesimpulan yang berbeda pula. Oleh karena itu, agar analisis dari suatu data dapat menceritakan kejadian yang sebenarnya, sampel yang dikumpulkan dan diperoleh pun harus mampu merepresentasikan seluruh populasi. Meskipun hal ini terdengar sederhana, kasus ini sebenarnya tak jarang terjadi bahkan di sekitar kita. Contohnya, dalam hasil perhitungan Quick Count Pemilu Indonesia tahun 2014, terdapat 4 dari 12 lembaga survei yang mendapatkan hasil berbeda dengan hasil dari Komisi Pemilihan Umum. Perbedaan tersebut terjadi sebesar 1 hingga 5% dengan pasangan Prabowo-Hatta dinyatakan sebagai pemenang pemilu. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena sampel yang diambil oleh lembaga survei tersebut hanya berasal dari satu daerah atau dari beberapa daerah di mana hanya pasangan Prabowo-Hatta yang diunggulkan. Kasus berikutnya yang tak kalah menarik untuk dibahas adalah mengenai penyembunyian data yang dianggap merugikan. Saat kita menonton televisi, mungkin kita pernah melihat iklan yang mengklaim bahwa 9 dari 10 dokter gigi merekomendasikan pasta gigi merek bla bla bla. Jangan salah, hal ini tidak terjadi hanya di Indonesia, tapi di Britania Raya pun hal yang sama terjadi untuk iklan pasta gigi merek Colgate yang mengklaim bahwa 80% dokter gigi merekomendasikan Colgate. Dan jangan salah, mereka benar-benar melakukan survei untuk hal ini. Yang mungkin masyarakat salah persepsi adalah mengenai bagaimana survei ini dilakukan. Mungkin masyarakat akan berpikiran bahwa mereka akan mengumpulkan beberapa dokter gigi, memberikan beberapa merek pasta gigi, kemudian bertanya, di antara merek-merek ini, mana yang Anda rekomendasikan? Namun, survei yang sebenarnya tidak demikian. Dalam survei yang sebenarnya, setiap dokter gigi yang diwawancara akan diberikan beberapa merek pasta gigi, dan setiap dokter gigi boleh merekomendasikan lebih dari satu merek pasta gigi. Asumsikan terdapat 5 orang dokter gigi, dan hasil wawancaranya adalah seperti pada tabel di samping. Jika kita amati, sebenarnya hasilnya tidak salah. Memang benar bahwa 80% atau 4 dari 5 dokter gigi merekomendasikan merek Colgate. Namun, iklan tersebut menyembunyikan fakta bahwa 80% dokter gigi merekomendasikan Oral-B dan bahkan 5 dari 5 atau 100% dari dokter gigi yang diwawancara merekomendasikan Crest, sehingga Crest yang sebenarnya lebih baik tapi ditutupi agar tidak memperburuk reputasi Colgate. Data yang tidak lengkap atau ditutupi mungkin akan membawa kita pada cerita yang tidak akurat. Namun, kita juga perlu hati-hati karena data yang lengkap sekalipun tidak serta-merta berarti akan membawa kita pada penjelasan, kesimpulan, dan cerita yang sebenarnya. Contohnya adalah hal yang dialami oleh Sabrina Cruz, seorang content creator pemilik channel YouTube Answer in Progress. Suatu hari, Sabrina ingin membuat video tentang hubungan rasa takut yang dimiliki oleh manusia pada era tertentu dengan jumlah film horor yang rilis di era yang sama. Dan setelah ia telusuri, dia menunjukkan grafik yang menunjukkan banyaknya film horor yang rilis pada setiap tahun. Dan jika kita amati, pada tahun 2000-an jumlahnya meningkat sangat tajam. Dan Sabrina pada saat itu pun mulai berspekulasi, apakah ini terjadi karena fenomena-fenomena di tahun 2000-an, mungkin saja konflik, peperangan, atau hal yang sebagainya membuat rasa takut pada manusia sesuai dengan tema video yang akan ia buat. Namun, setelah ia teliti dan telusuri lebih lanjut, ia menemukan grafik lain, yaitu grafik pada gambar sebelah kanan. Grafik oranye yang menunjukkan jumlah film secara keseluruhan yang rilis setiap tahunnya. Dan jika kita amati,
Ternyata sebenarnya peningkatan tajam jumlah film horor yang rilis pada tahun 2000-an bukanlah hal yang spesial, melainkan hal yang sederhana. Mengapa itu terjadi? Karena memang pada tahun 2000-an jumlah film rilis secara banyak dan meningkat dengan sangat tajam. Nah, kemudian nomor 4 adalah representasi data yang salah berujung penyalahartian. Ini biasa untuk perumpamaan, seperti misal perumpamaan akibat COVID-19 dan perumpamaan dan diumpamakan dengan senjata. Jadi misalnya rata-rata satu pesawat Airbus 350 jatuh setiap harinya. Kita lihat dari data kematian COVID-19 sejak tanggal 6 April setara dengan kematian seluruh penumpang pesawat. Dan jumlah kematian tersebut semakin meningkat setiap harinya. 15 April ada 2 pesawat, 15 April ada 3 pesawat, 22 April ada 4 pesawat, 20 April ada 5 pesawat, 28 April ada 6 pesawat. Nah, mengetahui setiap hari ada 2 atau lebih pesawat A380 jatuh di sebuah negara. Apabila ketika seluruh penumpangnya meninggal, seberapa besar yang luar biasa. Nah, perbandingan tersebut bisa kita pakai, namun sepertinya untuk hanya adalah sebagai eksagerasi atau sebagai kelebihan, karena kita tidak bisa membandingkan secara langsung korban tewas akibat pesawat jatuh dan korban tewas akibat COVID-19 seperti membandingkan apel dan jeruk. Jadi mungkin yang lebih baik adalah kita bandingkan dengan penyakit lain, penyakit infeksi lain, bukan dengan pesawat jatuh. Nah, kemudian ada kasus, yaitu adalah kasus tentang korelasi yang tidak hubungan dan sebab akibat. Korelasi data terjadi apabila data memiliki hubungan, satu pasang data memiliki hubungan antara satu sama lain. Korelasi ini bisa negatif, di mana kalau datanya turun, data yang naik, atau positif, jadi data yang naik, yang naik, yang satu turun, yang kedua turun. Korelasi ini kadang mungkin bisa dihubungkan dengan sebab akibat, itu dikarenakan otak kita selalu mencari pola pada segala hal. Jadi ya ini bisa mislead orang untuk pikir bahwa jadi sebab akibat di korelasi pada dua data yang berkorelasi. Salah-salah baik jadi dalam bidang sains dan riset, namun juga dalam bidang ekonomi dan juga lain sebagainya. Contohnya misalnya lihat dari grafik di bawah. Ini mungkin contoh korelasi yang kurang begitu yang agak harmless dan mungkin sedikit lucu. Itu adalah korelasi antara pengeluaran medika terhadap untuk ilmu pengetahuan, teknologi dan antariksa, dan juga adalah jumlah kasus bunuh diri, ya kan, gantung diri, pencegahan dan keterangan nafas. Pastinya kita tahu bahwa kita akan hubungannya antara kedua ini. Tentu saja datanya berkorelasi, kita lihat saat naik dan naikannya juga dengan gradien yang hampir sama, beberapa tempat. Ya, walaupun laju keduanya data tersebut mirip, namun akan hubungan antara keduanya ini hanya terjadi karena kebetulan belaka. Kemudian lanjutan dari sebelumnya. Nah, pada sebelumnya kan kita membahas tentang relasi yang tidak akan hubungan dan sebab akibat. Dan sekarang kita ada membahas tentang relasi yang mungkin berkorelasi karena variabel tersembunyi, tapi tidak ada sebab akibatnya secara langsung. Jadi misalnya itu adalah kita ini. Kasus data yang berkorelasi biasanya pada variabel tersembunyi yang mungkin dilakukan secara sengaja ataupun secara tak sengaja. Dan variabel ini disebut variabel confounder, variabel confounding atau juga confounder. Misalnya kita lihat pada diagram berikut, itu ada confoundernya adalah merokok, kemudian faktornya itu adalah penyebabnya itu adalah minum kopi, dan akibat itu adalah penyakit seperti penyakit kardiovaskular. Nah, kita tahu merokok itu menyebabkan penyakit kardiovaskular.
Tapi bagaimana dengan kopi? Kita mungkin bisa lihat kalau misalkan datanya mungkin kita bisa lihat seperti kopi itu berkorelasi dengan penyakit kardiovaskular. Namun yang sudah terjadi mungkin adalah kebiasaan meminum kopi itu lebih sering bagi perokok, dan karena itu kemungkinan orang meminum kopi mendapat penyakit kardiovaskular, menderita penyakit kardiovaskular lebih tinggi. Jadi mungkin katanya seperti kopi yang menyebabkan penyakit kardiovaskular, namun sebenarnya alasannya adalah rokok. Para bersembunyi ini harus segera ya bisa dikontrol agar bisa kita benar sebab akibatnya. Cukup sekian video dari kami, semoga bermanfaat dan mengedukasi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada guru matematika wajib SMN 3 Bandung, Bu Titi Rohayati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.